Nah, nanti LKPD-nya mengisi benar salah isi kandungan, maka kalian wajib mencatat ya. Iya. Bawa buku. Kok bisa tak bawa buku? Dia nggak ngantar pelajaran ibu. Kamu kan baca setiap Dia ini hari. orang termales di bumi. Ih, jangan gitu ya, lain kali. Jangan bully lagi ya. Iya, aku nggak boleh bu, cuma menyadarkan aja orang kayak gini tuh harus diberi pelajaran. Iya. Tapi caranya yang baik ya Mbak Zara ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjut aja ya. Kita akan membaca surah Al-Insyirah. Ibu guru terlebih dahulu, lalu peserta didik mengikuti. Kita membaca basmalah bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak Wa wada'na anka wizrak. wa wada'na anka wizrak Alladzi anqadha dhahrak. alladzi anqadha dhahrak Wa rafa'na laka dhikrak. wa rafa'na laka dhikrak Wa inna ma'al usri yusra. wa inna ma'al usri yusra Inna ma'al usri yusra. inna ma'al usri yusra Fa idza faragta fansab. fa'idha faragta fansab Wa ila rabbika farghab. wa ila rabbika farghab. Nah, tadi kita sudah melafalkan surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah ini nanti kita baca satu-satu nih. Tadi surah Al-Insyirah terdiri dari berapa ayat tadi? 8. Oke. Nah, surah Al-Insyirah ini adalah surah yang ke-94. Nah, kalau surah di Al-Qur'an itu ada berapa sih Mbak Vita? Setahu saya 114, betul apa enggak Bu? Betul. Jadi surah Al-Insyirah ini surah ke-94 dari 114 surah. Nah, surah Al-Insyirah ini termasuk golongan surah Makkiyah. Makkiyah itu diturunkan di kota mana Mbak Zara? Mekah. Mekah. Betul ya kata Mbak Zara, itu diturunkan di kota Mekah. Lalu Al-Insyirah itu artinya apa sih Mbak Asna? Al-Insyirah itu artinya lapangan bola Bu. Bukan, lapangan yang di sini adalah maksudnya lapangan dada. Nah, di sini akan dijelaskan lagi nih. Apa sih lapangan ini? Ini dijelaskan pada ayat 1 dan ayat 2 Mbak Zara tentang ketetapan Allah bahwa telah melapangkan dada Nabi Muhammad dengan sifat-sifat kenabiannya. Jadi Allah telah melapangkan dadanya dengan sifat kenabian ataupun mukjizat-mukjizat lainnya. Lalu yang ketiga itu Allah telah menghilangkan beban yang ada di punggung Rasulullah. Beban yang dimaksud adalah beban tugas Rasul. Yang artinya kalau misalnya kita biasa sama ataupun biasa berdakwah itu kan biasa di lingkup pribadi. Nah, di zaman Nabi itu susah banget. Jadi kalau misalnya kita dakwah ataupun kita menyebarkan agama Islam pasti ada yang nggak suka ataupun malah ngajak perang. Nah, itu Allah telah menghilangkan beban yang ada di punggung Rasulullah. Jadi yang keempat, karena telah meringankan beban, Allah meninggikan pula nama Nabi Muhammad dan Allah telah meninggikan nama Nabi Muhammad bersama Asmaullah. Biasanya Mbak Zara, kalau misalnya dengar ada nama asma Nabi Muhammad sama asma Allah itu ada di mana? Ada di masjid. Ya, masjid biasanya apa Bunda? Itu Rumah ada. Oke. Nah, jadi di ada
Nanti kalian isi ya. Iya, Bu. Maju dong. Maju Mbak Vina. Maju Mbak Vina. Malu-malu dia mah pada mau. Mau perkenalan dulu aja nih. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kenalkan nama saya Vina Milati Nurita, biasa dipanggil Vina. Hanifah. Vina. Hanifah. Nah, di sini saya dari anggota kelompok pisang. Wow, wow. Nah, di sini kelompok saya itu sudah mendapatkan jawabannya. Yang pertama itu Al-Insyirah terdiri dari 8 ayat, itu benar, itu dicatat ya. Kemudian Al-Insyirah artinya kelaparan, itu benar ya, terus dicatat. Kemudian Allah memberatkan beban Rasulullah, itu jawabannya tidak, itu dicatat ya, terus salah. Kemudian setiap kesulitan pasti ada kemudahan, ini benar, dicatat. Kemudian Allah tidak meninggikan asma Rasulullah, ini salah, dicatat. Kemudian kita harus senantiasa berdoa dan berusaha, ini benar, terus dicatat. Nah, menurut Mbak Vina tadi yang salah-salah itu kenapa? Karena tidak sesuai sama materi yang sudah Ibu sampaikan. Ya betul nih. Allah memberatkan beban Rasulullah. Aslinya apa? Allah Allah meringankan beban Rasulullah. Lalu Allah tidak meninggikan asma Rasulullah. Itu sebenarnya apa? Allah Allah meninggikan asma Rasulullah, bahkan semuanya namanya dengan asma Allah. Nah, kesimpulan hari ini tadi kalian sudah belajar apa aja? mengartikan surat Al-Insyirah. Oke, jadi kesimpulannya itu Al-Insyirah yang artinya kelaparan, terdiri dari 8 ayat dan memiliki arti yang sangat bagus tadi tentang Rasulullah yang diringankan bebannya. Lalu ada setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Lalu ada berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, pesan ibu hari ini itu kalian meskipun ini hanya dicatat, tapi kalian harus juga menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Jadi kalau misalnya kita ada kesulitan ataupun temannya ada kesulitan, kita bilang ke dia, kalau setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, lalu kalau misalnya kita berdoa harus sungguh-sungguh mengharapkan ridha Allah dengan suara yang lembut. Nah, kalau sholat tadi harus apa? Setelah sholat harus berdoa. Berdoanya dengan lembut. Kalau misalnya berdoa itu harus pakai zikir kayak subhanallah, alhamdulillah dan lain sebagainya. Oke. Nah, setelah pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian belajar di rumah ya. Kita belajar bab berikutnya. Iya. Pembelajaran sudah selesai. Kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih anak-anak hebat karena telah mendengarkan Ibu. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat dan ingat kalau misalnya pelajaran hari ini harus diterapkan dan dipelajari dari kehidupan masing-masing. Oke. Salam